kepada para peserta webinar pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya di I-Seminar Nasional Edukasi Bangsa seri ke-57 dengan tema How to Survive and Keep Growing During COVID-19 Pandemic pada hari ini 4 September 2021. Dimohon kepada para peserta untuk dapat memastikan audio dan video diaktifkan dan pastikan bahwa Anda mendapatkan koneksi jaringan terbaik. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Eka Wahyukasih, SH, MH, SE, MM, SPD, MPD, selaku founder Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bangsa, Ibu Ruslaini SEMM, selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bangsa, Ibu Sri Utami Nur Hasanah, SPD, selaku Kepala Biro Administrasi dan Akademik Kemahasiswaan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bangsa, Bapak dan Ibu dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bangsa yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat, Ibu Beta dan Bapak Arif, selaku pembicara pada I-Seminar Nasional pada hari ini, kepada Saudari Fatihah selaku moderator, serta seluruh mahasiswa-mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bangsa dan kepada para peserta webinar pada siang hari ini. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya kita dapat hadir pada I-Seminar Nasional hari ini. Dan hadirin sekalian, sebelumnya perkenalkan, saya Evin Chandrita, saya mahasiswi semester 7 program studi akuntansi sebagai Master of Ceremony I-Seminar Nasional pada hari ini yang nantinya akan memandu acara hingga akhir. Untuk selanjutnya, izinkanlah saya untuk membacakan susunan acara I-Seminar Nasional pada hari ini. Untuk acara yang pertama adalah pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara yang ketiga adalah sambutan oleh Bapak Eka Wahyukasih, selaku founder Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bangsa, sekaligus beliau merupakan dosen pembimbing pada seminar hari ini. Kemudian acara yang keempat adalah perkenalan narasumber oleh moderator, dan dilanjutkan dengan acara inti, yaitu penyampaian materi oleh Ibu Beta Nuri dan Bapak Arif Lestadi dengan tema How to Survive and Keep Growing During COVID-19 Pandemic yang akan dimoderatori oleh Saudari Fatihah. Kemudian untuk acara yang keenam adalah tanggapan dari Ketua Tim Pakar Studi Bangsa oleh Bapak Eka Wahyukasih dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Untuk acara yang kedelapan adalah pemberian cindera mata kepada narasumber dan moderator kita pada hari ini dan dilanjutkan dengan penutup dan salam perpisahan. Baiklah, untuk memasuki acara yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Untuk acara yang ketiga adalah sambutan oleh Bapak Dr. Eka Wayukati, SH, MH, SMN, SPDMTD, selaku founder Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bangsa sekaligus dosen pembimbing pada seminar hari ini. Kepada Bapak Eka Wayukati, kami persilakan. Terima kasih. Yang saya hormati Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bangsa, Ibu Ruslaini, SEMM. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen STKasi Bangsa dan dosen dari perguruan tinggi lainnya. Yang saya hormati mahasiswa-mahasiswi STKasi Bangsa dan dari kampus lainnya. Yang saya hormati narasumber kita, Bapak Arif Lestari, founder of NAS Consulting and Research. Yang saya hormati Ibu Beta Nuride, owner Debtors Gents Laundry. Yang saya hormati MC kita Efrins Chandrarita, mahasiswi STKasi Bangsa semester ke-7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, salam sehat, dan salam Indonesia buat kita semua. Marilah kita tiada henti-hentinya mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, bahwa hari ini kita bisa berkumpul di acara yang strategis ini untuk melakukan e-seminar nasional dengan tema How to Survive and Keep Growing During COVID-19 Pandemic. Hari ini merupakan hari yang baik, di mana temanya juga sangat strategis untuk menambah ilmu pengetahuan, pengalaman bagi mahasiswa-mahasiswa STKasi Bangsa dan peserta-peserta dari perguruan tinggi lainnya, dosen, dan para peserta lainnya. Dan acara ini terwujud atas kerja keras dari panitia, yaitu dari Evelyn Chandrarita dan teman-teman, yang merupakan satu kelompok 3 orang, merupakan tugas dari mata kuliah inkubasi bisnis, di mana setiap kelompok harus melakukan e-seminar nasional dengan mulai dari perencanaan, mencari narasumber, sampai melaksanakan dengan baik. Dan di situ mereka belajar dari berbagai narasumber, sekaligus e-seminar ini juga merupakan melengkapi nilai mereka pada semester ini. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Arif Lestari dan Ibu Beta Nuride yang telah berkenan hadir dan menjadi narasumber untuk memberikan pengetahuan dan pengalaman terbaik kepada seluruh mahasiswa-mahasiswi STKasi Bangsa, khususnya yang sedang menempuh mata kuliah inkubasi bisnis, di mana visi misi STKasi Bangsa bukan lagi sekedar mencetak lulusan yang telah mendapatkan pekerjaan bahkan sebelum lulus, tetapi kita ingin mencetak millennial entrepreneurs baru dalam membantu masyarakat dengan menciptakan lapangan kerja, bukan lagi mencari pekerjaan yang sudah terbatas. Lulusan STKasi Bangsa harus mampu mencetak lapangan kerja untuk teman-teman mereka yang belum mendapatkan pekerjaan. Sehingga apa yang dilakukan oleh STKasi Bangsa semoga bermanfaat bagi kita semua, bagi pertumbuhan ekonomi nasional pada umumnya, dan bagi lulusan kita, dan manfaat bagi keluarga besar mereka. Akhirnya, dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, e-seminar nasional STKasi Bangsa dengan tema How to Survive and Keep Growing During COVID-19 Pandemic dengan resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi 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 Om. Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Salam kebajikan.
Rahayu, rahayu, rahayu. Salam sehat dan salam Indonesia buat kita semua. Saya kembalikan ke Efrin sebagai MC. Terima kasih. Baik, terima kasih atas sambutan yang telah diberikan oleh Bapak Eka Wadukasi. Untuk selanjutnya adalah acara inti Ismina Nasional pada hari ini adalah penyampaian materi 1 yang akan disampaikan oleh Ibu Beta Nuri dan dilanjutkan dengan penyampaian materi yang kedua oleh Bapak Arif Lestadi dengan tema How to Survive and Keep Going During COVID-19 Pandemic yang akan dimoderatori oleh Saudari Fatihah. Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada Fatihah selaku moderator. Kepada Saudari Fatihah, kami persilakan. Saudari Fatihah. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam sejahtera, serta salam kebajikan bagi kita semua. Terima kasih banyak Efrin Candarita selaku moderator. Sebelumnya izinkan saya untuk menyapa dan memberikan hormat kepada dosen dan para peserta terlebih dahulu. Yang saya hormati Bapak Dr. Eka Wadukasi, SH, MH, SE, MM, SPD, MPD, selaku founder Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa, sekaligus dosen pembimbing mata kuliah seminar pada hari ini. Yang saya hormati Ibu Ruslaini, SE, MMS, selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa. Yang saya hormati Ibu Betty Nuri, selaku pemateri 1, serta Bapak Arif Lestadi, selaku pemateri kedua. Yang saya hormati para dosen yang hadir serta para hadirin seminar yang saya sayang. Perkenalkan, saya Fatihah selaku moderator seminar nasional pada hari ini yang akan memandu acara seminar pada kesempatan siang hari ini. Bapak atau Ibu semuanya serta saudara sekalian yang saya hormati, sebagaimana yang telah tercantum pada judul seminar kita pada hari ini akan membahas tentang How to Survive and Keep Growing During COVID-19 Pandemic. Untuk itu semua tentu sudah tidak sabar lagi untuk kita sharing serta mendapatkan kiat-kiat untuk terus bergerak dan tetap produktif di masa pandemi saat ini. Sebelum penyajian materi, saya akan menyampaikan sedikit pengantar terkait dengan materi yang akan disampaikan oleh penyaji. Pada dasarnya, forum-forum seperti ini sangat penting dan menarik untuk kita ikuti, karena banyak sekali informasi penting yang disampaikan penyaji yang bisa kita dapatkan. Baiklah, sebelum pemateri menyampaikan materi, saya sampaikan beberapa ketentuan dari acara kita pada hari ini. Yang pertama, pemateri masing-masing diberi waktu untuk penyampaian materi selama 25 menit. Kemudian, selama pemateri menyampaikan materi, tidak ada interupsi dan audiens diharapkan mematikan audionya. Setelah dua pemateri menyampaikan materinya, dilanjutkan dengan pemberian tanggapan oleh Bapak Dr. Eka Wadukasi, SH, MH, SE, MM, SPD, MPD, lalu akan dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Demikianlah peraturan yang akan kita terapkan. Sebelum kita lanjut ke materi, izinkan saya untuk menyapa terlebih dahulu kedua pemateri kita. Untuk pemateri pertama, Ibu Beta Nuri. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Mbak Fatihah. Ya, bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah, baik dan sehat. Ya, untuk pemateri kedua kita, Bapak Ari Lestadi. Selamat siang, Bapak Ari. Selamat siang, Mbak Fatihah. Ya, bagaimana kabarnya, Pak? Puji Tuhan, baik. Bila baik, kita langsung saja. Mungkin teman-teman sudah tidak sabar untuk mendengarkan materi dari kedua narasumber kita yang sangat luar biasa. Untuk pemateri pertama kita yaitu Ibu Beta Nuri Damayanti, izinkan saya untuk memperkenalkan sedikit profil dari Ibu Beta. Ibu Beta merupakan founder dari Deterjen Laundry dan dia juga merupakan salah satu penulis buku dengan judul Hidup Penuh Makna yang merupakan buku inspirasi dan beliau juga merupakan trainer dan serta public speaking. Kepada Ibu Beta, kami persilakan untuk menyampaikan materi. Terima kasih Mbak Fatihah. Selamat siang semuanya. Sehat semuanya, Kak? Selamat siang, Ibu. Sehat, puji Tuhan.
Oke. Ini saya share ininya lewat punya saya atau udah langsung dari sana? Oke. Bisa dibuka. Selamat siang semuanya peserta, boleh kasih suara biar saya tahu bahwa ini bukan cuman robot aja atau cuman foto aja, tapi ada suaranya sedikit, boleh nggak? Biar tahu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, Mas Sarif. Oke, thank you udah nanggepin. Ada lagi kah? Oke, yang lain pada diem ya. Oke, ini udah bisa di-share saat ini juga. Halo, selamat siang Ibu. Selamat siang, Mbak Paula. Ya, salam kenal semuanya. Oke, saya mulai aja karena waktunya terbatas hanya 25 menit. Jadi saya berusaha untuk menyampaikan sesingkat mungkin, tapi dengan materi yang semoga teman-teman semuanya bisa mengerti dan bisa mengambil sesuatu yang baik dari apa yang saya sharingkan pada siang hari ini. Ya, sesuai tema kita hari ini adalah how to survive and keep growing during COVID-19 pandemic gitu ya. Ini pandemi ini membuat semua bisnis tampaknya lesu gitu. Nah, padahal kalau ngomongin lesunya bisnis saat ini itu masih lesuan saya waktu 4 tahun lalu ketika saya membangun bisnis ini gitu ya. Teman-teman mungkin slide berikutnya bisa diklik. Oke, nah ini saya mulai bisnis, saya lebih banyak ke cerita pengalaman saya pribadi tentang usaha ini, gitu ya. Teman-teman mungkin kalau secara teori mungkin yang di bangku kuliah jauh lebih canggih ketimbang saya, tapi untuk memulai bisnis mungkin kita perlu belajar dari yang namanya praktisi. Nah, kebetulan saya sendiri mulai usaha laundry ini di tahun 2017. Waktu itu memang sebelumnya saya adalah seorang karyawan gitu ya. Kalau dulu kalau mahasiswa kan pengennya, kalau zaman saya kuliah dulu kepengennya kan pengen jadi pegawai gitu ya. Nah, waktu itu saya sudah merencanakan saya ingin pensiun di usia 35 tahun gitu. Ketika usia 35 tahun saya masih jadi employee ternyata. Baru di usia 37 tahun baru saya resign dari perusahaan, dan resign itu karena saya kerja di Jakarta, saya pulang ke Kediri, ke kampung halaman saya, jadi di daerah gitu ya. Saya sempat jet lag, artinya saya nggak ngerti apa yang saya harus lakukan di kampung halaman saya gitu ya. Di mana yang setiap harinya kalau di Jakarta itu sibuk banget gitu, begitu pulang di Kediri, saya jobless, saya nggak punya pekerjaan yang saya bisa lakukan. Nah, waktu itu keuangan saya terbatas. Kalau misalkan sekarang ngomongin pandemi saat ini, mungkin bisnis usaha turun gitu ya. Tapi masih ada penghasilan saya pribadi. Tapi ketika awal mulai berdirinya ini, 2017, saya malah nggak punya penghasilan sama sekali. Jadi lebih ngeri mana? Menurut saya lebih ngeri waktu itu ya, 2017 ketika saya memulai usaha ini. Kenapa? Karena saya punya hutang waktu itu, saya punya hutang tapi saya nggak punya pekerjaan. Menurut saya itu lebih ngeri ketimbang hari ini ya yang saya alami gitu. Tapi saya berpikir bahwa saya punya prinsip bahwa hidup saya harus lebih baik dari hari kemarin. Kenyataannya tahun 2017 itu di mana saya duduk saat itu saya melihat bahwa 5 tahun yang lalu hidup saya itu lebih enak ketimbang hari itu di tahun 2017. Tapi keyakinan saya 5 tahun yang akan datang itu tidak dipengaruhi oleh 5 tahun yang lalu. Jadi saya harus menciptakan 5 tahun yang akan datang itu dimulai dari kapan? Dari hari itu gitu ya. Hari itu kenyataannya saya nggak punya uang, hari itu kenyataannya saya punya hutang, hari itu kenyataannya saya nggak punya keahlian waktu itu. Nah, itu yang menjadi PR buat saya gitu ya. Saya berusaha untuk membuat satu bisnis atau satu usaha untuk mendapatkan penghasilan, tapi saya nggak punya skill. Akhirnya yang saya lakukan apa? Saya mencoba untuk beberapa kursus yang saya coba. Waktu itu adalah satu, saya ingin punya kuliner, usaha kuliner gitu. Saya kursuslah memasak. Ternyata saya nggak hobi memasak. Terus yang kedua, saya juga berusaha untuk
untuk di situ kemarin itu saya berusaha untuk kursusnya itu kursus menjahit, tapi kenyataannya saya juga bukan orang yang detail yang bisa mengerjakan itu sangat detail gitu ya, jadi saya skip lagi. Yang ketiga, saya berusaha untuk masuk ke bisnisnya itu adalah salon atau hairstylist gitu ya. Nah, saya punya keyakinan ketika saya masuk ke saya hobi ke salon, tapi begitu saya kursus di salon, pegang kepalanya orang, ini saya ngeri gitu. Jadi saya pikir, wah saya nggak cocok kalau misalkan kerja dengan kondisi saya sendiri nggak berani pegang kepalanya orang gitu ya. Sedangkan hairstylist kan harus pegang kepalanya orang meskipun orangnya ikhlas gitu. Nah, saat itulah saya mencoba untuk berpikir bisnis apa yang bisa saya lakukan dengan semudah mungkin saya kerjakan tanpa skill yang ribet waktu itu. Akhirnya ketemulah kalau di Jakarta, waktu saya tinggal di Jakarta itu kan saya tinggal di apartemen gitu. Nah, di situ memang harus pakai laundry, karena kalau nggak pakai laundry kan nggak ada jemuran ya kalau di apartemen ya. Tapi di daerah atau di Kediri sendiri, saya tidak menemukan banyak laundry di daerah. Dari situ saya mulai melihat ini adalah sebuah peluang di mana saya bisa mencoba untuk melakukan satu bisnis yang belum pernah saya coba sebelumnya, dan tanpa keahlian apapun gitu ya, akhirnya saya cobalah untuk membuat satu bisnis itu. Nah, mulainya dari mana? Mulainya dari garasi rumah saya sendiri. Jadi waktu itu saya nggak punya modal gitu ya. Tabungan saya terakhir sudah saya gunakan. Jadi begitu keluar dari usaha dari karyawan, saya 6 bulan harus nganggur gitu ya, dengan biaya hidup yang saya harus tanggung. Saya tanggung waktu itu lumayan gitu dengan hutang-hutang yang saya punya. Kemudian akhirnya mobil saya jual, terus saya rombak yang namanya garasi rumah. Jadi di gambar ini adalah garasi dulunya adalah mobil saya ada di situ, terus habis itu saya jual mobilnya, ganti usaha ini gitu. Nah, ganti usaha inilah yang membuat saya berpikir ini gimana ya usaha laundry ini laku nggak ya? Mana saya nggak membukanya di daerah yang jalan besar ataupun di daerah yang strategis, enggak, saya bukanya hanya di rumah. Karena waktu itu pikiran saya adalah ya saya cuma ingin buka usaha laundry tanpa harus punya utang lagi waktu itu. Nah, dari situ mulailah saya awal-awal buka memang nggak ada yang laundry ya, sepi banget karena mungkin memang jarang waktu itu ya ada laundry gitu di daerah gitu. Nah, boleh slide berikutnya? Halo, nah, oke. Nah, waktu itu saat 2017 karena saya memang nggak punya penghasilan, pengangguran gitu ya. Terus kemudian saya juga punya utang waktu itu. Saya nggak punya uang ketika saya harus pergi ngopi. Padahal sebelumnya saya hobi banget ngopi di Starbucks. Tapi kali itu nggak tahu kenapa ini Starbucks jadi terlihat menarik buat saya. Waktu itu saya ditraktir sama teman saya pergi ke Starbucks. Di situ saya mulai berpikir, kok bisa ya kopi yang seperti ini aja itu bisa mendunia gitu ya, di beberapa negara yang saya pernah kunjungi. Ini Starbucks sama gitu ya di negara manapun, mau di Amerika, mau di Arab, mau di Jepang, ataupun mau di di Malaysia, Singapura yang pernah saya kunjungi, ini sama gitu. Cuman bedanya mungkin beberapa makanannya yang nggak sama gitu. Nah, saya bengong di situ karena memang waktu bengong adalah waktu nggak punya duit kali ya. Nah, saat itu saya berpikir gimana caranya usaha saya ini bisa seperti Starbucks gitu. Meskipun saya berada di daerah di Kota Kediri yang notabene Kota Kediri itu kecil gitu ya. Tapi saya tertarik kalau misalkan saya bisa mengembangkan usaha seperti Starbucks, pasti akan ini bisnis akan menggiurkan buat saya. Pikiran saya seperti itu. Pada kenyataannya adalah ya saat itu memang tidak semudah yang saya pikirkan. Memang karena 1 minggu pertama saja saya membuka usaha itu nggak ada pelanggan yang datang. Jadi benar-benar yang saya harus mulai dari mana gitu ya. Sudah semuanya sudah saya set up. Saya set up peralatannya, terus saya juga coba untuk sebarkan brosur ya yang sangat-sangat tradisional itu sudah saya lakukan, mulai dari kasih tahu teman-teman saya bahwa saya buka laundry, tapi kenyataannya memang ya masih sedikit waktu itu. Boleh slide berikutnya?
slide berikutnya, Mbak. Nah, dari Starbucks itulah saya mengambil beberapa hal yang sangat simpel gitu ya, yang sangat sepele, tapi saya masukkan itu ke dalam usaha saya gitu. Beberapa hal itu saya rangkum ada 4 hal yang saat itu, hari itu saya coba berpikir bahwa apa sih yang harus saya contoh dari Starbucks ini. Kalau kemarin-kemarin kan saya hanya belanja untuk bisa ngopi di Starbucks, tapi kali itu, hari itu, di tanggal itu saya berusaha untuk belajar dari Starbucks gitu. Nah, yang saya perhatikan adalah yang pertama, desain dan gerainya itu sangat nyaman ya. Kalau di Starbucks kan itu kan desainnya udah di beberapa gerainya Starbucks ini kan selalu membuat kita nyaman, selalu membuat kita betah, sampai suara atau lagu itu mereka sangat prepare di situ ya. Jadi semua orang dibuat nyaman di sana. Makanya kalau misalkan ke Starbucks kan sukanya kita lama-lama gitu ya. Nah, gerai ini yang membuat orang tertarik untuk datang berikutnya. Itu yang saya berpikir bagaimana caranya usaha saya ini bisa memiliki gerai yang menarik, yang eye-catching, yang membuat orang itu nyaman datang ke laundry saya, pikiran saya gitu. Dari situ mulailah saya rubah dari penampilan, mulai dari warna, terus kemudian branding, kemudian logo, semuanya saya buat nyaman di tempat saya punya usaha. Gitu. Yang kedua adalah performa pegawai. Performa pegawai ini itu juga sangat menarik. Kenapa? Karena memang kayaknya orang-orang yang di Starbucks itu pegawainya ini menurut saya pribadi waktu itu ya. Kayaknya semua orang di sana itu bersahabat gitu ya. Begitu kita datang selalu kita disambut sama mereka seolah-olah mereka kenal kita. Nah, terus salah satu yang unik kan biasanya mereka tulis tuh namanya siapa, Kak siapa gitu ya. Nah, itu salah satu caranya mereka, saya belajar dari situ, itu salah satu caranya mereka untuk bisa mengingat nama pelanggannya. Nah, itu juga sebenarnya yang nggak mudah dilakukan di usaha kecil seperti yang saya punya di laundry gitu ya. Biasanya orang-orang yang punya usaha mengabaikan nama tersebut. Nah, padahal dengan mengingat nama, orang merasa bahwa dirinya dihargai sebagai seorang sahabat. Dari situ mulailah saya rubah usaha saya pun juga saya bangun performa dari karyawan kita, kemudian pelakuan kita terhadap pelanggan itu bukan saya bilang sama pegawai saya jangan perlakukan pelanggan seperti raja. Karena menurut saya kalau raja itu kebanyakan pelayan melayani raja biasanya nggak tulus gitu. Tapi kalau misalkan kalau misalkan sahabat melayani temennya atau sahabatnya itu lebih tulus. Maka saya bilang sama tim saya bahwa kita harus melayani pelanggan seperti seorang sahabat. Sahabat itu kan ketika curhat, dia dengarkan, kemudian dia coba cari solusi gitu. Nah, menemani dia di saat dia kebingungan atau di saat dia punya masalah, apalagi bisnis saya di bidang jasa. Maka yang saya lakukan adalah saya membuat nyaman si pelanggan dengan cara mencoba untuk memberikan solusi ketika mereka memiliki masalah. Karena berbeda menjual satu produk dengan menjual jasa itu lebih banyak dikomplain jasa karena jasa itu sangat personal gitu ya, sangat personal. Kalau misalkan kita ngomongin minuman ini saya suka rasanya, misalkan rasanya kok rasanya lemon gitu, saya nggak suka berarti saya nggak beli. Tapi kalau misalkan ini saya suka ya saya beli karena ada barangnya gitu, ada yang dirasakan, ada yang disentuh gitu ya. Tapi kalau yang namanya jasa itu sangat personal gitu. Contohnya aja misalkan kalau misalkan ada satu pelanggan, kita punya standar bahwa parfum yang digunakan adalah seperti ini gitu ya, berapa mili untuk satu kilonya gitu. Karena laundry kiloan jadi 1 kilo ada berapa mili untuk parfumnya gitu ya. Tapi kenyataannya ketika itu diimplementasikan, pelanggan itu berbeda-beda. Yang satu sukanya, Mbak, saya nggak suka terlalu wangi gitu. Berarti kan harus dikurangi dari standarnya. Terus yang kedua, Mbak, saya kurang wangi. Berarti kan harus ditambahkan dari standarnya. Ini sangat personal. Dan itu yang selalu saya tekankan kepada tim saya untuk mengetahui setiap
pelanggan itu memiliki karakter atau kebiasaan mereka sendiri. Jadilah sahabat untuk si pelanggan kita. Itu yang saya pelajari dari Starbucks. Harus sepele tapi menurut saya impactful ya untuk melayani customer kita. Kemudian yang ketiga, harga yang tidak masuk akal justru membuatnya layak untuk dibeli. Kalau ngomongin harga nggak masuk akal loh, ngomongin harganya Starbucks dibanding dengan kopi yang sejenis lainnya, harga Starbucks sangat tinggi. Tapi kenapa orang kok selalu tertarik untuk datang ke sana? Ternyata karena ketika kita ngomongin kopi, bukan cuma dia jualan minuman terus dikasihkan ke customernya, tapi ada banyak sekali yang menyelimuti dia untuk memberikan sebuah layanan. Contohnya adalah kalau ngomongin Starbucks, kopi yang biasa aja ditaruh di tempat yang biasa aja atau packagingnya biasa aja. Nah, itu akan mempengaruhi orang saat meminumnya, ya kan? Kelihatannya kok biasa aja gitu. Padahal rasanya sama, tapi bedanya ketika kita sudah melayani, gerainya bagus misalkan ya, terus tempatnya nyaman, terus Instagramable misalkan, terus kemudian pegawainya juga pelayanannya ramah gitu, terus kemudian juga packagingnya menarik gitu. Itu kan nggak murah untuk memberikan servis yang seperti itu kan nggak murah. Nah, maka ketika dijual mahal sekalipun orang mau membeli. Kenapa? Karena ada banyak hal yang dia dapatkan ketika membeli sebuah secangkir kopi itu aja. Beda dengan misalkan kita beli kopi yang pelayannya aja ogah-ogahan gitu ya, atau kadang jutek gitu, males kan kalau mau ke sana. Terus kalau misalkan gerainya juga nggak nyaman atau mungkin jorok gitu kan, itu kan membuat kita nggak nyaman. Jadi kopi murah sekalipun itu nggak bakalan laku. Jadi kopi mahal ataupun murah itu bukan cuma dari bahannya saja, tapi dari penyajian layanan kita. Sama halnya dengan laundry saya di daerah saya sendiri atau di deterjen laundry itu ada beberapa outlet gitu ya di Kediri sendiri itu ada 20 outlet. Nah, laundry saya itu termasuk yang paling mahal di antara laundry yang lainnya. Kenapa? Karena memang saya ingin memberikan yang terbaik untuk customer saya. Dengan cara apa? Dengan cara yang tadi saya sebutkan. Itu. Nah, kebanyakan di masa pandemi ini laundry berusaha untuk menurunkan harga. Tapi di masa pandemi ini juga saya justru malah meningkatkan harga saya. Kenapa? Karena memang saat ini saya memberikan banyak sekali layanan untuk customer kita, memberikan banyak sekali keistimewaan gitu ya. Itu yang membuat pengeluaran kita pun juga semakin tinggi gitu. Nah, itu yang membuat pelanggan kita merasa bahwa ketika saya ingin pelanggan saya datang ke laundry itu merasa bahwa dia dilayani oleh temannya sendiri atau sahabatnya sendiri dengan banyak fasilitas. Itu yang saya berikan kepada pelanggan. Terus kemudian yang keempat adalah menjaga hubungan baik dengan pelanggan. Ini juga sangat penting. Ini juga saya pelajari dari Starbucks. Mungkin setiap Sabtu gitu ya, biasanya hari Sabtu gitu kan kita di SMS ya bahwa ada potongan diskon atau misalkan beli satu gratis satu gitu kan. Tapi sebenarnya SMS yang dikirimkan atau WhatsApp yang dikirimkan ataupun misalkan line yang dikirimkan itu tujuannya untuk mengingatkan semua orang untuk datang ke Starbucks, ya kan? Yang minggu ini belum ke Starbucks, yuk kedatang yuk, ini mumpung lagi ada diskon. Jadi itu yang membuat Starbucks terus-menerus diingat oleh pelanggannya. Nah, itu pula yang saya lakukan di usaha saya. Saya berusaha untuk memberikan sapaan kepada customer kita seminggu kurang lebih ada 2 kali kita menyapa pelanggan kita. Nah, tujuannya untuk apa? Mengingatkan mereka bahwa mereka bisa laundry dan kita siap berada di sini ketika mereka membutuhkan laundry. Itu yang ingin saya sampaikan. Jadi hubungan baik itu sangat berpengaruh. Kenapa? Ketika kita memiliki hubungan baik dan tidak terputus terus-menerus, maka pelanggan ini dibuat seperti kacamata kuda. Jadi dia nggak noleh ke kanan ke kiri gitu ya. Kenapa? Karena setiap saat kita akan menyapanya melalui WhatsApp gitu ya, atau melalui SMS atau melalui apa aja media sosial.
Itu salah satu cara saya untuk memberikan menjaga hubungan baik dengan pelanggan saya. Jadi hal-hal sepele inilah yang saya adaptasi dari Starbucks. Gitu. Selanjutnya, oke. Sekarang apa aja sih yang dilakukan oleh deterjen laundry gitu ya? Kita deterjen laundry ini berdirinya tahun 2017 dan kita fokusnya adalah pada laundry keluarga. Jadi kalau seisi rumah itu dilondrikan, deterjen laundry siap untuk memberikan pelayanan mulai dari baju ya, baju kiloannya, baju keluarga gitu ya. Setiap kan kalau misalkan beli baju mungkin 1 bulan bisa ya sekali lah, itu cukup sering ya. Tapi kalau ganti baju itu setiap hari, itu buat saya peluang gitu ya. Nah, ataupun misalkan sofanya, karpetnya, kordennya misalkan, atau apapun yang berada di rumah, dia bisa laundrykan di deterjen laundry. Itu yang kita harapkan atau kita bangun untuk pelayanan yang terbaik untuk customer. Nah, apa aja caranya? Nah, awalnya gini, saya punya 1 outlet laundry. Ini awalnya punya 1 outlet laundry. Kemudian waktu itu bulan pertama saya cuma punya penghasilan itu kurang lebihnya 2.500.000 waktu itu. Jadi utang saya 10 juta. 1 minggu pertama saya punya 2.500.000. 1 minggu, 1 bulan pertama saya punya uang 2.500.000. Saya pikir waduh, ini kurang ini ya. Itu lebih mengerikan ketimbang pandemi yang omset sekarang turun gitu, karena waktu itu memang benar-benar kurang. Saya berpikir keras gimana caranya bisa omset saya bisa meningkat gitu. Nah, dari situ saya berpikir oke, kalau 1 bulan itu dapat 2,5 juta, berarti bulan kedua harus naik. Beneran naik omset kita naik waktu itu 4,5 juta. Habis itu naik lagi 6,5 juta. Habis itu naik lagi sampai ke angka 10 juta. Nah, waktu di angka 10 juta itu tadi saya berpikir oke, kayaknya kalau angka 10 juta ini tadi udah mentok di 1 outlet, artinya saya harus punya, karena saya ingin punya penghasilan 50 juta, jadi saya harus punya kurang lebihnya sebanyak 5 outlet. Nah, pertanyaannya, gimana ini caranya buka outlet, sedangkan saya nggak punya duit untuk buka outlet berikutnya. Ketika saya berpikir mengajak diri saya sendiri untuk mencari tahu bagaimana caranya untuk membuat cabang laundry itu tadi, tiba-tiba saya ditelepon sama seorang investor gitu ya, orangnya dari Belanda gitu, dibilang sama saya, Beta boleh nggak saya invest ke kamu untuk membuka usaha laundry. Saya bingung orang ini datangnya dari mana, saya nggak kenal waktu itu. Saya tanya, Bapak datangnya kenal saya dari mana? Dia bilang dia kenal dari sosial media saya gitu. Nah, dari situ baru saya mengetahui bahwa oke, ternyata sosial media yang saya posting setiap saat itu berpengaruh terhadap usaha saya. Nah, mulailah saya buka usaha yang kedua, laundry yang kedua, laundry yang ketiga gitu ya. Kemudian sampai di satu titik teman saya tanya sama saya, Beta kok kayaknya laundry kamu asik ya, punya usaha kamu asik. Kebetulan teman saya ini dia nggak punya pekerjaan, ibu rumah tangga gitu ya, dia pengen punya penghasilan tapi nggak ngerti usaha apa. Nah, itu yang membuat saya berpikir bahwa oke, kalau saya punya penghasilan di laundry saya, artinya saya bisa membantu orang untuk mendapatkan penghasilan juga dari usaha yang saya miliki. Itu yang membuat saya berpikir, oke, saya harus mulai membuat sebuah sistem yang bisa saya duplikasikan ke orang lain, yang mudah diimplementasikan ke orang lain. Itu yang akhirnya saya coba membuat sebuah formula sedetail mungkin untuk bisa dilakukan sama semua orang gitu. Padahal itu jasa ya. Terus yang kedua adalah karena outlet saya banyak gitu ya, saya nggak mungkin lagi nungguin 1 outlet, 2 outlet gitu. Kalau misalkan cuma ada 2 outlet mungkin masih bisa lah ya untuk melihatnya. Tapi kalau semakin banyak, karena waktu itu saya berpikir bahwa saya harus memiliki penghasilan, target saya adalah 100 juta per bulan gitu, maka saya harus membuat ini bisnis harus autopilot gitu. Nah, buatlah sebuah sumber daya manusia yang bisa melakukan hal itu tanpa ada saya. Itu yang saya lakukan.
Kemudian yang ketiga adalah mengembangkan pemasaran media sosial dan digital marketing secara berkelanjutan. Itu tadi karena saya tahu mereka taunya deterjen laundry, mungkin Mbak Putri ya yang menghubungi saya, taunya saya nggak pernah kenal, tapi tahu deterjen laundry atau tahu dari saya, nggak mungkin karena tatap muka, tapi karena sosial media atau digital marketing yang sudah saya lakukan. Nah, ini yang membuat saya tertarik. Kalau misalkan hanya di Kediri saja, mungkin pasar saya akan sangat terbatas, gitu ya. Tapi saya punya impian yang sangat besar, di mana saya ingin deterjen laundry ini bisa menjadi salah satu usaha yang bisa membantu banyak orang seluruh Indonesia. Itu cita-cita saya, gitu ya. Dan saya fokus sama sesuatu yang saya ingin capai. Oke. Kemudian selanjutnya, slide selanjutnya. Nah, ini yang saya tangkap dari pengguna internet di Indonesia. Karena saya nggak mungkin menjangkau di seluruh Indonesia dengan fisik saya, tapi saya bisa menjangkau seluruh Indonesia melalui internet. Nah, ini ada survei bahwa penggunaan internet di Indonesia sendiri itu sekitar 175,4 juta jiwa yang menggunakan internet. Artinya sekitar 64% seluruh penduduk di Indonesia ini menggunakan internet. Nah, kalau digambarkan itu 10 orang Indonesia, 6 orangnya itu pengguna internet aktif. Artinya mereka bisa mengenal deterjen laundry meskipun dia di pelosok manapun, dan sedangkan saya pun nggak bisa menjangkaunya sekalipun, tapi internet bisa menjangkaunya. Ini buat saya pasar yang sangat luas atau pasar yang sangat menggairahkan untuk bisnis laundry gitu. Dari situlah saya fokus ke digital marketing. Meskipun saya juga masih belajar, tapi saya lakukan sedikit demi sedikit. Selanjutnya. Oke. Saya berkomitmen untuk membangun branding dengan memperluas relasi di masa pandemi ini. Ya, karena memang itu tadi keterbatasan saya secara fisik, mungkin saya ada di Kediri, tapi usaha saya yakin bisa dikenal oleh semua masyarakat yang ada di Indonesia melalui branding di internet. Nah, ini yang membuat saya saat ini fokus untuk membangun branding, untuk memberikan edukasi, termasuk hari ini saya juga memberikan edukasi bahwa laundry itu sangat berpotensi untuk kita bisa mendapatkan penghasilan walaupun hanya dari garasi rumah kita sendiri gitu ya. Oke, selanjutnya. Alasannya kenapa kalau kok saya fokusnya ke internet atau ke digital marketing? Yang pertama adalah dengan internet saya bisa meningkatkan kepercayaan pelanggan melalui branding. Jadi kalau misalkan kita tidak memperkenalkan usaha kita, maka yang terjadi bisnis kita tidak akan pernah berkembang gitu ya. Dia segitu-gitu aja. Misalkan saya punya omset misalkan di Kediri 100 juta. Itu tidak akan bisa berkembang ketika kita tidak melakukan perluasan pasar melalui internet gitu ya. Dan caranya memperluaskan gimana? Saya harus mendapatkan kepercayaan dari pengguna internet itu sendiri. Melalui apa? Melalui edukasi dan branding di internet. Yang kedua, membangun interaksi dengan pelanggan melalui edukasi di sosial media yang tadi saya lakukan ya. Jadi memberikan edukasi itu adalah salah satu usaha saya untuk memperkenalkan usaha saya ini atau deterjen laundry kepada khalayak banyak. Yang ketiga, menurut saya ini adalah promosi yang low budget tapi high impact gitu. Kenapa? Kalau misalkan saya misalkan mau memperkenalkan deterjen laundry misalkan dengan upaya saya sendiri tanpa menggunakan internet, itu pun juga sangat high budget ya. Nah, itu yang saya tertarik adalah ketika saya melakukan usaha yang kecil aja, misalkan contoh nih ya, yang paling gampang nih ya, saya posting tentang laundry saya setiap hari di WhatsApp saya, story WhatsApp misalkan. Itu sangat simpel. Ya, misalkan hari ini
Saya mau jualan, misalkan saya cuci sofa gitu ya, begitu saya posting aja itu ada banyak pelanggan yang datang gitu ya untuk cuci sofanya. Hanya cuman sekedar lewat aja, tapi itu ternyata bisa membangun branding kita gitu. Selanjutnya, nah apa yang saya lakukan dari 4 tahun yang lalu? Sebenarnya masih 3,5 tahun ya, tapi sudah masuk ke tahun keempat. Dengan hanya sesimpel itu tadi usaha yang saya lakukan, maka sampai dengan hari ini deterjen laundry sudah ada 47 outlet di seluruh Indonesia. Memang belum semuanya, tapi saat ini sudah ada di beberapa kota, contohnya ada di Kediri, di Jogja, di Surabaya, di Bali, di Tulungagung, di Blitar, di mana lagi Sidoarjo, kemudian ada di Pasuruan gitu. Ada beberapa kota yang bulan ini juga kita akan buka, ada di Sulawesi dan di Kalimantan insya Allah. Ada juga di Palembang. Nah, menyusul di Palembang. Inilah yang saya hasilkan ketika saya fokus sama kelebihan yang saya punyain gitu ya. Meskipun hanya kecil gitu. Selanjutnya, oke, sepertinya sudah selesai untuk untuk apa yang saya sampaikan. Jadi dari beberapa pemaparan saya tadi, hari ini deterjen laundry bisa memberikan saya penghasilan meskipun saya tidak bekerja lagi. Nah, itu yang impian saya dulu waktu masih baru buka itu, saya pernah tulis bahwa saya ingin pensiun di usia 35 tahun. Hari ini bisa terwujud, artinya saya tidak perlu bekerja di perusahaan atau jadi karyawan, tapi saya tetap punya penghasilan. Kemudian penghasilannya juga sama seperti yang saya impikan, dan saya bisa membawa orang-orang yang kepingin memiliki impian seperti saya pun mendapatkan penghasilan yang sama seperti saya gitu. Itu adalah satu anugerah yang diberikan Tuhan kepada saya. Dan kalau misalkan saya boleh pesan sama teman-teman di sini sebagai mahasiswa, kalau saya mulainya di usia 36 tahun, saya merasa bahwa saya terlalu terlambat untuk melakukannya. Jadi saya ingin sarankan kepada teman-teman semuanya yang ada di sini, lakukan ini sekarang juga meskipun dalam masa pandemi gitu ya. Justru di masa pandemi ini deterjen laundry bisa membuka kurang lebih 4 outlet di masa pandemi gitu ya. Itu hal yang sangat luar biasa menurut saya dibanding hanya kita duduk diem aja nggak ngapa-ngapain atau berusaha untuk nungguin sesuatu yang ini kapan selesainya pandemi ini gitu. Oke, selanjutnya ini sosial media saya yang mungkin teman-teman bisa follow. Slide selanjutnya. Saya punya satu pesan aja sebelum saya mengakhiri sharing saya. Fokus pada kelebihan kita, walaupun hanya 1% saja akan membawa banyak perubahan lebih baik ketimbang fokus 99% pada kekurangan. Jadi kalau teman-teman punya hobi yang untuk bisa dilakukan hanya 1%, misalkan saya mau jualan tapi dilakukan terus-menerus, itu akan membawa kita hidupnya lebih baik ketimbang fokus yang kita tidak punya. Aduh, aku nggak punya modal, aku nggak tahu harus mulai dari mana. Kalau orang itu orang sukses, aku nggak sukses. Nah, kekurangan-kekurangan ini yang membuat hidup kita semakin terperosok. Jadi mulailah saat ini juga bangun bisnis 1% aja yang kita bisa lakukan, tapi dilakukan secara kontinu. Terima kasih. Itu saja dari saya. Saya senang sekali bisa berkenalan dengan teman-teman semuanya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya kembalikan lagi pada moderator. Ya baik, terima kasih kepada Ibu Beta atas penyampaiannya. Sungguh luar biasa tadi sharing yang kita dapatkan dari Ibu Beta, bahwa dalam membangun usaha itu yang pertama itu kita harus bisa memberikan kenyamanan terhadap konsumen kita, dan juga kita harus jadikan para pembeli itu sebagai seorang sahabat, di mana kita bisa memberikan solusi kepada mereka, serta yang terpenting itu adalah bagaimana kita memasarkannya di dunia digital marketing. Seperti Ibu Beta jelaskan,
dari media sosial, akhirnya Ibu mendapatkan investor dari luar dan juga banyak akhirnya bisa berkembang sangat besar. Untuk materi selanjutnya, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, untuk teman-teman para peserta sekalian yang ingin bertanya, mungkin bisa di-keep dulu pertanyaannya. Kita akan lanjut ke pemateri kedua, yaitu Bapak Arif. Tadi sebelumnya izinkan saya untuk menyampaikan sedikit profil mengenai Bapak Arif. Beliau merupakan selaku founder NAS Consulting Research dan beliau pernah menempuh pendidikan S1 di Binus University. Kepada Bapak Arif, kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Dr. Eka Wahyu Kasih dan segenap Sivitas Akademika STE Kasih Bangsa, izin untuk berbagi pengalaman dari kacamata saya. Nanti ada dua kacamata, saya sebagai member dari The Entrepreneur Society, juga dengan berbagi pengalaman terkait dengan saya sebagai CEO atau founder dari NAS Consulting and Research. Boleh slide-nya ditampilkan atau pakai laptop saya ya. Oke, ada ya. Sip. Baik, saya mulai. Jadi tadi keren banget ya dari Ibu Beta, sangat praktikal sekali, dan itu adalah salah satu dari banyak gambaran para pengusaha yang ada di Indonesia. Jadi kalau teman-teman mahasiswa terutama yang hadir di sini pada siang hari ini, layak banget nonton podcastnya Deddy Corbuzier bersama William Tanuwijaya ya, CEO atau foundernya Tokopedia. Itu bagus banget. Intinya adalah tagline-nya kan mulai aja dulu gitu. Jadi kita itu harus pertama kali itu modalnya keberanian. Nah, karena itu hari ini saya bicara mewakili The Entrepreneur Society. Boleh ke next slide. Jadi The Entrepreneur Society ini adalah komunitas terutama untuk anak-anak muda nih, lulusan mahasiswa atau kemudian umur sekitar 20-an, 30-an, yang secara nasional kita bergerak untuk bisa tidak sekedar mencerdaskan dari sisi pendidikan, namun juga bisa berbagi pengalaman maupun berbagi pengetahuan yang terkait dengan hal-hal yang bisnis maupun kewirausahaan. Itu ada sosial medianya, mungkin boleh di-scan, Anda boleh juga screenshot, boleh next. Nah, ini juga kita ada buku namanya The Journey of Entrepreneurs, ini free ebook, boleh juga di-screenshot untuk nanti bisa di-download setelah waktu webinar ini gitu ya. Ini akan ada banyak sekali cerita-cerita yang mungkin similar dengan yang tadi sudah diceritakan. Jadi journey-nya para entrepreneur ini mulai dari nol bahkan dari minus. Dan ini anak-anak muda gitu. Silahkan di next lagi. Ini adalah profil saya. Jadi saya membangun NAS Consulting and Research juga di tahun 2017, sama seperti Ibu Beta tadi juga membangunnya mulai dari 2017. Perbedaannya saya membangun NAS Consulting and Research ini bersama dengan 8 senior saya. Jadi 8 senior ini mewakili sebagai senior associate yang ada di NAS Consulting and Research. Kami dari berbagai latar belakang disiplin ilmu, ada yang dari sales, ada yang dari HRD, kemudian juga ada yang dari finance dan sebagainya, juga dari latar belakang banyak suku, ada yang dari Batak juga, ada yang dari Palembang, kemudian ada juga yang dari Kediri juga, ada Masonix, kemudian ada yang dari Jombang dan seterusnya. Kami together memberikan bantuan, memberikan advice, memberikan bantuan konsultasi, research dan training untuk para UMKM, terutama UMKM yang mau naik kelas. Jadi kita fokus pada manajemen, perbaikan bisnis proses maupun juga terkait dengan people development. Boleh next. Nah, ini mungkin teman-teman mahasiswa bisa jadi ini sesuatu hal yang baru gitu ya. Tapi untuk para pebisnis seharusnya sudah menjadi hal yang aware bahwa UMKM
itu sudah diperbaharui melalui peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2021 sebagai follow up dari adanya atau dikeluarkannya Undang-Undang Cipta Kerja, di mana modal usaha di bawah 1 miliar itu masih masuk usaha mikro gitu ya. Usaha kecil itu 1 sampai 5 miliar, di mana usaha menengah itu 5 sampai 10 miliar. Jadi dulunya usaha menengah itu di atas 500 juta itu sudah dianggap usaha menengah. Sekarang usaha menengah itu adalah 5 miliar. Karena itu kita juga perlu memperhatikan bahwa untuk berbisnis, untuk bisa jadi pebisnis yang merintis mulai dari mikro, kecil, kemudian menengah dan besar, semakin panjang nih perjalanannya. Tapi perjalanan panjang ini tentu saja akan enak untuk dijalaninya gitu ya, kalau kita berkomunitas. Karena itu disarankan untuk Bapak Ibu yang pebisnis gitu maupun adik-adik mahasiswa, teman-teman mahasiswa yang juga ingin berbisnis, carilah komunitas gitu. Mungkin di kampus ada komunitasnya, pegiat pebisnis dan sebagainya. Kemudian juga di sekeliling, di lingkungan dan sebagainya ada komunitas. Saya merekomendasikan Anda untuk join supaya bisa ada temannya gitu dalam perjalanan berbisnis. Karena kalau sendirian itu pasti akan stres sekali gitu. Nah, selanjutnya adalah ada 4 hal yang membuat kenapa sih bisnis itu gagal. 4 hal ini, yang pertama adalah perusahaan atau usaha kecil itu gagal karena tidak ada market dengan produk maupun jasa yang diberikan atau ditawarkan. Itu ada 42% loh. Jadi dibandingkan dengan yang lain-lain, kalau bisa dilihat ada 14%, 23, dan 29. Ini sangat mayoritas. Karena itu sangat penting dilakukan yang namanya riset pasar. Kalau laundry tadi sudah jelas ya, bahwa laundry itu setiap hari orang ganti baju. Karena itu laundry pasti selalu ada pasarnya. Berbeda dengan beli baju tadi. Kalau beli baju cuma sekali sebulan gitu ya. Itu saja sudah menjadi suatu peluang yang berkali-kali lipat dibandingkan dengan jualan baju misalnya. Jadi pastikan bahwa Anda kalau buka bisnis, itu bisnis yang ada demand-nya gitu. Jangan bisnis yang gua pikir ini bisnis bagus. Atau Anda tanya teman kamu, tanya pacar kamu, kalau aku jualan ini bagus nggak? Kalau teman kamu sama pacar kamu pasti bilangnya bagus. Kenapa? Karena tidak enak sama kamu. Kamu harus riset pasar dengan cara bertanya kepada orang di luar lingkungan kamu untuk menanyakan bahwa apakah produk ini Anda rasa bagus, apakah servis ini Anda rasa bagus. Nah, yang kedua yang perlu dicermati, saya tidak akan bahas semuanya, adalah 29% itu kehabisan cash, kehabisan uang di saat tahun pertama dalam menjalankan bisnis. Karena itu penting sekali, minimal kalau tidak membuat bisnis plan yang jelimet, tadi kalau di awal saya bilang Williamnya Tokopedia bilang mulai saja dulu, itu tolong mulainya itu dengan terukur gitu ya. Jadi Anda punya uang berapa, punya tabungan berapa, silahkan dikonversi untuk menjadi modal bisnis, tapi jangan sampai di kesempatan pertama atau di tahun pertama Anda melakukan pinjaman, misalnya pinjaman bank, atau apalagi sekarang kalau kayak di Jakarta gitu ya, atau di kota-kota besar itu banyak yang pinjaman online itu, pinjol-pinjol. Wah, itu bahaya sekali. Bukannya Anda sukses, malah Anda akan terperosok. Boleh next? Nah, terkait dengan pandemi, ini kan sesuatu yang mengagetkan untuk kita semua ya, Maret 2020. Dan sekarang udah 1 tahun lebih, ini sekarang sudah di September. Nah, ini adalah buku, saya mengutip dari buku dari Pak Spencer, bisa lihat, dan ini juga buku yang lama gitu ya, sudah cukup lama, judulnya Who Moved My Cheese. Bisa lihat di YouTube juga kalau sekarang teman-teman mahasiswa, millennials, teman-teman yang saya kalau baca buku mah males lah gitu ya. Ada juga di YouTube bisa belajar tentang ada tikus-tikus nih, dan ada orang yang intinya adalah mereka menyadari kalau awalnya itu mereka terbuai gitu. Awalnya mereka berada dalam comfort zone, zona kenyamanan yang
ada kejunya. Jadi setiap hari mereka tinggal pergi ke situ untuk mendapatkan keju, sampai suatu hari, suatu saat kejunya tidak ada di tempatnya. Inilah sama seperti pandemi. Kita terbuai gitu ya, kita menganggap wah kalau bisnis makanan santai enak selalu pasti ada pelanggan misalnya. Atau kalau kita punya bisnis buka di mall atau punya bisnis travel itu tinggal buka aja. Atau di sini saya sempat lihat tadi sebagai partisipan ada senior saya Ibu Putu, Yani yang banyak juga bergerak di bidang travel gitu ya. Nah, itu juga suddenly tiba-tiba karena ada yang COVID bukan hanya menurun bisnisnya gitu ya, tadi ditakutkan bahwa menurun bisnisnya, itu mandek sama sekali. Kejunya hilang. Nah, kita harus menyadari kejunya itu pindah kemana gitu. Kita harus segera menyadari. Nah, kejunya pindah kemana ada di slide berikutnya. Boleh next ya. Oke. Nah, jadi gini. Sebelum kita lihat kejunya, kita lihat ini juga satu contoh. Kemarin saya membawakan materi yang sama, saya menggunakan contohnya itu Mangga 2 Mall. Gitu. Mangga 2 Mall itu adanya di Jakarta. Nah, saat saya tunjukkan Mangga 2 Mall, kemudian ada peserta yang bilang, Mangga 2 Mall mah kan di Jakarta. Kalau di Jakarta memang COVID itu efeknya besar sekali, Pak. Tapi kalau di daerah tidak begitu besar. Mereka mengatakan seperti itu. Nah, karena itu saya berikan contoh yang lain nih. Ini saya capture dari Pasar Beringharjo yang ada di Jogja. Kenyataannya sama loh. Kenyataannya before-nya yang rame begitu, terus sekarang after-nya sepi gitu. Ini jualan baju di sini. Jadi ternyata efeknya pandemi itu karena ini berkepanjangan ya. Kalau kemarin mungkin saya presentasinya di akhir 2020 atau sebelum baru sekitar 6 bulan atau 8 bulan dari COVID, mereka bilang efeknya lebih banyak di Jakarta gitu. Tapi sekarang efeknya sudah nasional sehingga perlu diperhatikan sekali bagaimana cara kita survive. Silahkan next slide. Nah, ini dia kejunya pindah ke sini. Kejunya pindah ke marketplace, ke toko online. Salah satunya atau salah duanya adalah Tokopedia dan Shopee. Nah, ini juga sesuatu yang menarik. Menariknya adalah dengan adanya teknologi, dengan adanya digital gitu ya, kita itu sangat dimudahkan sebagai pembeli. Kalau dulunya atau tadi kita lihat slide sebelumnya, kita harus keliling Pasar Beringharjo misalnya kalau di Yogyakarta untuk mencari apa yang kita inginkan. Udah gitu harus nego lagi, harganya berapa dan sebagainya. Saya salah satu orang yang nggak bisa nego. Saya harganya berapa itu pasti saya bayar. Nah, itu yang selalu dengan istri saya selalu, kok kamu belinya begitu sih, tawar dulu dong gitu. Saya nggak bisa nawar, saya bilang gitu. Nah, itu yang menjadi sesuatu yang buat saya sendiri dimudahkan dengan adanya Tokopedia Shopee. Kenapa? Karena tidak perlu nawar. Dan kalau kita lihat di sisi kirinya gitu ya, itu ada filter-filternya. Ada yang kondisi baru atau bekas misalnya di atas di Tokopedia. Atau kita bisa atur juga dengan harga berapa, atau dengan aturan lokasinya di mana dan sebagainya. Ini adalah sesuatu yang baru yang kita tidak boleh tutup mata begitu saja. Kita juga terutama kalau bisnisnya Bapak Ibu bukan bisnis yang mudah basi gitu ya, seperti bisnis makanan, sudah harus mulai memikirkan juga untuk masuk ke marketplace kalau belum masuk. Boleh berikut. Nah, ini salah satu contoh saya buatkan, dan ini mungkin kalau Bapak Ibu atau teman-teman mahasiswa tidak ngeh atau tidak terlalu memperhatikan apa yang saya sampaikan pada siang hari ini, saya mungkin mohon ini adalah salah satu slide terpentingnya saya. Ini adalah business assessment worksheet. Apakah ini? Ini adalah untuk menilai bisnisnya kita. Yang pertama adalah before COVID, itu seperti apa, selama COVID, sampai sekarang pun masih COVID ya, dan ini katanya dari mana, Kolombia atau dari mana ada mutasi virus baru dan sebagainya, kita juga masih tetap harus mengantisipasi hal tersebut, dan setelah after COVID itu seperti apa. Assessment itemnya ada di sisi sebelah kiri. Ini contohnya adalah balik lagi yang paling mudah memang soal sandang gitu ya, soal baju atau pakaian.
Ini kita ambil contoh, tapi ini bisa diaplikasikan oleh semua bisnisnya Bapak Ibu maupun teman-teman mahasiswa. Bahkan di kami di NAS Consulting, kita juga lakukan assessment ini untuk bisnis atau servicesnya yang diberikan oleh NAS. Jadi terkait dengan konsultan, terkait dengan riset, itu juga kita masukkan di sini. Contohnya adalah di customer needs gitu ya. Kalau sebelum COVID itu ya tentu kita semua pergi ke kantor misalnya. Atau teman-teman mahasiswa juga pergi ke kampusnya gitu. Ke kampus tentu harus pakai baju yang rapi. Tentu harus pakai baju yang formal. Karena itu kita belanjanya banyak bajunya yang formal. Selama COVID seperti apa gitu? Oh, kalau selama COVID ini karena WFH kita butuh baju-baju yang simple. Tapi smart casual gitu. Yang masih kelihatan tidak pakai daster, tidak pakai piyama gitu kan ya, supaya kalau kita meeting sama atasan kita atau meeting sama pelanggan misalnya, masih terlihat kalau kita ini adalah mewakili perusahaan yang bonafit misalnya, atau kita mencerminkan kampus kita sebagai mahasiswa yang baik, kira-kira begitu. Nah, after COVID seperti apa? After COVID, contohnya di sini adalah tantangannya berarti bisa jadi beberapa hari harus masuk kantor, beberapa hari WFH misalnya seperti itu. Nah, mungkin kita butuhkan baju yang bisa dipakai untuk dua-duanya. Ini harus diperhatikan tentang customer needs. Yang kedua adalah bagaimana sih si pelanggan itu memilih produk atau servicesnya kita. Yang pertama, tadi mungkin saya sudah contohkan misalnya pergi ke Pasar Beringharjo gitu. Atau kalau teman-teman yang di Jakarta ya pasti perginya ke mall gitu, ke department store, ke Matahari dan sebagainya. Tapi kalau COVID ini gimana? Kalau COVID itu banyak kan kita akhirnya apa? Lihat IG, lihat TikTok gitu ya. Lihat para influencer, lihat para selebgram. Ih, kayaknya bajunya cantik deh. Kayaknya bajunya lucu deh. Ah, beli, oh, coba kita lihat di marketplace seperti itu. Nah, after COVID gimana gitu? After COVID bisa jadi seperti ini misalnya, contohnya adalah kita tidak bisa menafikan bahwa kita adalah makhluk sosial, pasti mau nongkrong di mall gitu ya kalau after COVID. Sekarang aja sudah mulai ramai lagi setelah PPKM diturunkan, bermain atau mulai nongkrong lagi di mall. Nah, biasanya sekarang mulai kita lihatnya di mall, bajunya dilihat di mall, di foto atau dihafalin mereknya apa, tipenya apa, tapi belinya di online marketplace karena mereka juga punya official store, terus free ongkir, terus juga ada bonus-bonus, voucher-voucher diskon dan lain-lainnya. Nah, itu juga perlu diperhatikan untuk bisnisnya kalian. Kemudian bagaimana cara memilih penjualnya, cara memilih vendornya. Kalau dulu sebelum COVID mungkin kita maniak terhadap brand-brand ternama gitu ya. Kita mau kelihatan looks, kita mau kelihatan kalau kita trendy pakai brand-brand ternama. Tapi during COVID, karena budgetnya makin tipis, kita juga keuangannya sangat terbatas, ya apa aja deh. Yang penting yang banyak testimoninya, harganya murah, enak dipakai, itu yang saya beli, misalnya seperti itu. Nah, after COVID gimana? Bisa jadi juga memang tidak lagi jadi maniak brand populer gitu, tapi tetap misalnya beli yang branded, tapi branded yang harganya wajar misalnya. Seperti itu. How to buy? Bagaimana cara belinya? Kalau before COVID, pilih ke department store gitu ya, ke mall, coba bayar langsung. Di situ juga sekaligus. Tapi kalau during COVID sekarang kita beli dari online marketplace dan bisa jadi after COVID juga kita melakukan hal yang sama. Payment modenya seperti apa? Ya kalau di department store tentu terimanya kalau nggak tunai kartu kredit, begitu kan. Kalau saat COVID, ya, transfer biasanya. Atau sekarang mulai digembar-gemborkan, mulai rame, baik menggunakan e-wallet maupun menggunakan marketplace, itu ada yang namanya pay later. Jadi bayarnya belakangan gitu ya, bayarnya di akhir bulan. Nah, bagaimana after COVID? Nah, after COVID mungkin kita balik, kalau pakai online store itu kan enaknya bisa COD-an tuh. Katanya begitu, banyak kan dicobain dulu bajunya, kalau cocok baru dibayar misalnya. Nah, itu bisa jadi after COVID bisa terjadi seperti itu. Yang terakhir adalah hal yang paling penting, alternatif atau substitusi. Ada nggak sih yang Anda jual itu substitusinya? Mudah ditiru nggak oleh orang lain? Ya kalau baju pastinya mudah ditiru, tapi kalau sebelum COVID karena mungkin keuangannya kita relatif lebih baik,
biasanya kita fanatik brand tertentu. Nah, tapi during COVID, ya 1001 pilihan. Gitu. Kita juga harus jeli-jeli untuk bagaimana kita memilih atau memikat customer yang ingin kita bidik. Nah, after COVID akan lebih ramai lagi fight-nya karena sekarang orang-orang atau para pelanggan kita sudah tahu online, dan terus kemudian ditambah lagi nanti saingan yang offline-nya akan tetap bangkit lagi gitu ya, seperti itu. Nah, bagaimana nih yang makanan? Yang bisnisnya makanan gimana dong gitu kan? Ini kok dari tadi ngomonginnya baju melulu, sandang melulu. Di next slide kita cerita sedikit bagaimana survive untuk bisnis makanan. Silahkan ke next slide. Ini saya dapat dari kawan saya yang tidak asing lagi kalau di dunia F&B, terutama untuk di Jakarta. Ini saya manggilnya Bro Kevin Hartono. Ini adalah generasi keduanya gado-gado Boplo. Saya yakin kalau teman-teman di Jakarta minimal 1 kali lah ya pernah cobain namanya gado-gado Boplo. Nah, menurut Bro Kelvin ini apa sih caranya untuk survive di COVID ini untuk para pebisnis maupun teman-teman yang mau berbisnis begitu ya. Nomor 1 dan yang paling utama yang juga buat kita semua, saya meyakini bahwa Bapak Ibu teman-teman adalah orang yang beragama gitu ya. Jadi yang pertama nomor 1 itu yakin pada Tuhan, berdoa dulu gitu. Minta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, minta petunjuk pada Tuhan yang Maha Esa, saya harus melakukan apa. Yang kedua adalah tahan banting. Jadi jangan cemen. Jadi kalau kena dikit aja, ada trouble, ada problem sedikit aja, misalnya customer komplain dan sebagainya, jangan baper gitu ya. Kalau tahan banting ini, kalau versi saya bilangnya jangan baper. Nah, ketiga adalah tetap promosi. Tetap promosinya bagaimana caranya? Tetap promosinya tadi udah diajarkan ya. Ternyata lewat digital marketing, lewat sosial media itu efektif banget loh. Bukan hanya nasional. Tadi Bu Beta bisa dapat investor dari Belanda. Keren banget. Nah, karena itu lakukan promosi. Dan terutama sekarang silakan fokus ke digital marketing seperti itu. Yang keempat adalah berikan layanan lebih. Salah satu value yang ada di NAS Consulting and Research di tempat kami adalah kita bilang always wow your customer. Jadi kepada tim itu biasa kalau cuman dapat dari klien-klien kita atau dapat dari pelanggan itu terima kasih, kita nggak happy loh. Karena buat kita berarti puas itu ya sesuai dengan apa yang mereka bayarkan. Customer itu harus bilang, wah makasih banget nih gitu. Jadi harus ada efek wow-nya gitu. Itu adalah layanan lebih. Jadi jangan sampai dengan situasi pandemi ini Anda memberikan layanan yang standar gitu. Kalau standar ya berarti sama aja dengan yang lain gitu kan. Makanan contohnya kayak gado-gado ini atau apapun juga gitu ya. Kalau Anda standar-standar aja ya gampang aja orang bisa pindah. Tapi kalau wow mereka akan berpikir untuk pindah. Kelima adalah update informasi terbaru. Jadi kalau di pandemi kemudian kita harus tutup lebih cepat atau bukanya lebih siang dan sebagainya, itu Anda harus informasikan baik itu lewat WhatsApp tadi ya, WhatsApp Blast atau WA status atau lewat Instagram, lewat Facebook atau lewat apapun. Yang jelas komunikasikan mengenai bisnis Anda, situasinya kepada pelanggan. Yang keenam adalah berbagi ilmu. Itulah yang saya lakukan pada siang hari ini. Saya berbagi ilmu kepada Bapak Ibu bisnis, pada teman-teman mahasiswa gitu ya. Untuk sesuatu. Nah, berbagi ilmu ini kan juga saya sedikit-sedikit juga melakukan yang namanya soft selling gitu kan. Saya cerita tentang NAS Consulting, saya cerita tentang The Entrepreneur Society dengan yang lain-lain. Berbagi ilmu ini sesuatu yang nantinya saya yakini bahwa akan menjadi sesuatu yang baik. Saya lagi jadi farmer untuk bisnisnya yang saya geluti. Nomor 7 adalah ikuti aturan. Jadi bayarlah pajak dengan baik. Kemudian sekarang ada aturan PPKM, misalnya kalau yang punya restoran, punya kafe, harus pakai masker, terus kemudian harus cuma 25% dan sebagainya. Ikutilah aturan dengan baik. Jangan sampai Anda digerebek gitu ya, kayak kemarin kita lihat Pak Anies Baswedan di Jakarta pergi ke satu kantor dan sebagainya, dan itu beritanya sampai berminggu-minggu, itu kan malunya luar biasa gitu ya.
Jadi kita harus juga ikut pada aturan. Yang terakhir adalah jangan takut bersaing. Karena kalau Anda sudah lakukan nomor 1 sampai nomor 7, Anda pasti bisa survive. Berikut. Nah, ini ada lagi hal yang saya sebutnya jongkok berdiri lompat. Apa sih jongkok berdiri lompat ini? Jongkok berdiri lompat ini cara untuk bertahan. Pertama, kalau jongkok kan biasanya bertahan ya, kita jongkok gitu ya. Kita bertahan dulu. Bagaimana caranya kita saat pandemi untuk usaha-usaha yang sulit, kayak tadi travel dan sebagainya, itu adalah jongkok dulu, gitu. Bertahan dulu. Anda introspeksi, lihat core kompetensinya seperti apa, dan nggak usah terlalu banyak lagi cari-cari new customer. Follow up aja customer-customer yang sudah ada. Nah, karena itu pentingnya punya database pelanggan, atau kalau istilah bagusnya, istilah kerennya tuh CRM, Customer Relationship Management. Jadi database pelanggan tuh di follow up gitu ya, disapa tadi ini ceritanya. Jadi disapa, entah seminggu sekali disapa atau berapa hari sekali disapa. Yang jelas Anda harus mencapa pelanggan existing, karena repeat order itu lebih sulit daripada new customer, apalagi di masa pandemi. Kita coba lakukan hal-hal yang terkait dengan bertahan tadi. Nah, untuk bisnis-bisnis yang sudah mulai baik gitu ya, sudah mulai ada kestabilan tertentu, ini kita harus berpikir ancang-ancang. Jadi setelah jongkok, kita berdiri kan kita ancang-ancang tuh kuda-kuda gitu ya. Nah, kita mulai cari pelanggan baru yang butuh core kompetensinya kita. Jadi kita mulai lebih agresif, kita extend core kompetensinya kita jadi menjadi lebih luas lagi, dari menjadi new kompetensi. Misalnya kita awalnya cuma jualan kopi misalnya. Kalau teman-teman di Jakarta, saya nggak tahu di luar kota juga harusnya ada kopi kenangan gitu ya, atau kemudian janji jiwa. Awalnya mereka cuma jualan kopi, tapi mereka sekarang extend, mereka jualan roti bakar juga dan sebagainya. Itu adalah kita memperluas, kita membuka diri untuk mencari peluang baru dengan produk atau services kita yang masih terkait dengan core kompetensinya kita. Kemudian yang terakhir adalah kita lompat gitu, kayak kodok gitu ya, lompat ke atas, kita berubah. Kita menjadi sesuatu yang baru, kita lihat sesuatu yang baru juga, kita bermetamorfosa. Mungkin seperti kalau tadi saya ngambil sampelnya gado-gado boplonya Bro Calvin, adalah dia bermetamorfosis. Dulunya cuma jualan gado-gado di food court, terus kemudian jadi resto, tempatnya enak, bisa santai, bisa kongko, bisa lebih bonafit atau lebih elit. Jadi gado-gadonya naik kelas, kira-kira gitu. Boleh ke next slide? Nah, ini slide kedua terakhir. Yang terpenting sekarang, tadi kita sudah tahu ada digital marketing, terus kemudian COVID ini ternyata membawa suatu quantum leap terkait dengan digital transformation itu sendiri. Jadi kalau yang hal-hal berhubungan atau berbau internet dan sebagainya, sebelum pandemi itu mungkin kita masih ya just to know aja, ya kayaknya bagus ya, boleh ya, oke ya gitu. Tapi setelah COVID ini atau selama COVID ini kita tidak bisa lagi menutup mata. Itu kalau dilihat gambarnya gitu ya, ada satu atasan, bos gitu bilang, oh digital transformation masih lama lah, kita nggak usah berubah dulu lah, kita santai dulu. Di situ begitu ada COVID, COVID-nya kayak bom, kehajar buildingnya atau kehajar gedungnya ya habis. Gitu. Akhirnya apa? Akhirnya kayak si Nokia nih, ini CEO-nya Nokia ya, sebelum kemudian diakuisisi oleh Microsoft dan kemudian udah dijual lagi dan sebagainya, dia ngomongnya gini, kita nggak melakukan apapun yang salah loh, tapi kok kita kalah gitu. Nah itu dia, dunia yang cepat ini sekarang kejadiannya seperti itu. Atau kalau saya pakai bahasa yang paling simpel adalah kita bisa zaman dulu ya, zaman dulu itu bekerja aja dapat duit, dapat uang. Sekarang sudah kerja keras, kerja cerdas, belum tentu dapat uang. Gitu ya. Jadi itu harus kita perhatikan. Ke slide saya yang terakhir, ini slide mengenai transformation steps yang kami buat, dan ini juga terinspirasi dari tadi mulai aja dulu.
Ini berbeda mungkin dengan izin dengan Bapak Ibu para akademisi, para dosen yang mungkin mengajarkan sesuatu yang teori yang ada di perkuliahan begitu ya. Tapi di Indonesia itu kalau di luar negeri mungkin selalu orang membangun bisnis mulai dari bisnis plan gitu, mulai dari strategic business planning. Tapi di Indonesia enggak, mulai aja dulu katanya. Nah karena itu kita buat seperti ini. Jadi mereka mulai aja dulu, itu step zero. Setelah mereka mulai dan sudah mulai bisnisnya itu berputar, ada penghasilan, ada revenue, ada omset setiap bulan, mulai berpikir untuk mengadopsi yang namanya accounting system. Kenapa? Karena itu di nomor 1 ada ya, money come first. Nah, jadi yang penting kan namanya dalam usaha kita adalah duit gitu kan, pasti kita mau revenue, kita mau profit. Karena itu punya accounting system adalah suatu hal yang harus kalau Anda sudah bisnisnya sudah mulai berputar. Setelah itu adalah nomor 2, HR information system. Jadi Anda harus punya HR yang baik. Kenapa? Karena from happy employee to customer satisfaction. Jadi jangan bilang bahwa customer itu harus kita service tadi. Jangan bilang customer adalah raja, customer adalah sahabat gitu kan. Jadi employee kita juga harus happy gitu. Kalau employee-nya jutek, bete, customer-nya pasti tidak akan satisfied. Karena itu HR harus menjadi pembenahan yang kedua. Yang ketiga adalah CRM atau Customer Relation Management tadi, database-nya pelanggan. Itu untuk apa? Untuk sustainable revenue gitu kan. Kalau ada problem seperti pandemi ini, nah sustainable revenue itu kita perlukan dengan cara follow up customer existing-nya kita. Keempat dan kelima itu adalah knowledge management dan strategic business planning. Nah inilah titik yang di kami dari NAS Consulting itu selalu menyarankan saat Anda sudah menyelesaikan, sudah punya database, Anda mulai harus memperbaiki perusahaan secara organisasi. Organization development-nya diperbaiki, people management-nya dirapikan untuk bersiap untuk bisa scale up. Nah di situ kita sebut sebagai supported by business automation. Yang terakhir, supaya ini semua bisa bekerja dengan baik, tadi bisa pensiun, bisa retire, harus dipasangkan yang namanya business analytics, sehingga terciptalah yang namanya autopilot. Begitu, demikian pemaparan dari saya, semoga bisa membantu, semoga bisa menginspirasi Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa semuanya. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih kepada Pak Arif atas penyampaian materinya. Di sini kita dapat menemukan beberapa informasi yang kita dapat dari Pak Arif bahwa dalam melakukan usaha itu ternyata ada 2 yang sering menyebabkan kegagalan, yaitu tidak adanya market dengan produk atau jasa dan juga adanya kehabisan uang. Usahakan untuk sedikit meminjam peminjaman uang di tahun pertama, khususnya dalam peminjaman bank. Baik, untuk karena kedua pemateri kita telah menyampaikan materi, baiknya sebelum memasuki sesi tanya jawab, kami persilakan kepada Bapak Dr. Eka Wayukasi, SHMH, SEMM, SPD, MPD, untuk memberikan tanggapan mengenai materi yang disampaikan oleh pembicara kita pada hari ini. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih. Tentu kita semua yang hadir pada I-Seminar Nasional STKC Bangsa ini harus berterima kasih kepada narasumber kita, Bapak Arif Restadi dan dan Ibu Beta Nuri ya, yang telah memberikan pengalaman, pengetahuan kepada kita semua, khususnya kepada para mahasiswa STKC Bangsa yang sedang berusaha belajar dan merintis bisnisnya kelak, mungkin sebelum lulus atau setelah lulus nantinya. Dan kalau kita melihat bahwa judulnya adalah How to Survive and Keep Growing During COVID-19 Pandemic, memang sesuatu hal yang sangat strategis tetapi juga tidak mudah. Karena kita melihat selama pandemi COVID, banyak sekali perusahaan yang terpaksa harus tutup, bahkan terpaksa harus bangkrut, dan bahkan harus terpaksa menjual semua asetnya untuk membayar utang-utangnya karena dampak dari pandemi. Kita bisa melihat, bahkan bukan hanya perusahaan kecil, perusahaan besar seperti maskapai penerbangan, Garuda, utang 72 triliun. Sekarang juga sedang mau dilakukan restrukturisasi. Kita melihat Sritex dengan karyawan 50.000 karyawan dengan piutang hampir 20 triliun. Sekarang sedang digugat PKPU.
Kita lihat Pan Brothers dengan karyawan 33.000 orang dengan 25 pabrik dan merek-merek baju terkenal dibikin oleh mereka. Sekarang mereka sedang dalam proses mau dipilotkan oleh MyBank. Dan masih banyak lagi, misalnya perusahaan mall pada selama ini banyak yang tutup, sekarang buka pun tidak penuh, dan toko-toko di mall, restoran itu juga mengalami hal yang sama. Kemudian hotel-hotel di Bali dan di seluruh Indonesia, ya, yang buka mungkin sekarang hanya 10% atau 20%, dan itu pun occupancy rate-nya yang datang itu paling 10% sampai 20% tamunya. Sehingga kita bisa bayangkan bahwa selama pandemi ini, perusahaan sampai hari ini sudah sangat mengalami pukulan berat di bidang keuangannya. Walaupun untung pemerintah dengan sigap meluncurkan pemulihan ekonomi nasional sebanyak ribuan triliun ya untuk COVID-19 dan juga untuk mendukung dunia usaha termasuk masyarakat dengan bantuan langsung tunai, vaksin dan lain-lain, dan itu yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi kita yang sempat minus menjadi positif kembali, sekarang udah 3% lebih, bahkan mau menuju lebih tinggi lagi. Dan itu semata-mata harus diingat adalah pengucuran dana-dana pemerintah yang demikian besar, sehingga kembali meningkatkan daya beli masyarakat dengan bantuan langsung tunai dan lain-lain, sehingga konsumsinya meningkat dan investasi pun terlihat terkerek. Ekspor lebih banyak dari import, karena import udah tidak mungkin lagi beli banyak karena masyarakat dan industri dalam negeri pada sekarat. Nah, sehingga pertumbuhan ekonomi yang sekarang kita juga harus hati-hati menjaganya bersama. Jangan sampai momentum yang telah dibangun pemerintah dalam pemulihan ekonomi nasional kembali terpuruk dengan ketidakdisiplin kita dalam menjaga diri kita sendiri terkait pandemi COVID-19. Ya, itu adalah kondisi makro ekonomi sosial dan yang berdampak sangat besar dalam dunia usaha Indonesia dan global. Nah, kalau kita berbicara mikro bisnis, dalam arti bagaimana sih suatu perusahaan bisa survive di masa pandemi, adik-adik mahasiswa, saya ingin jujur mengatakan kebetulan saya adalah Satgas dari DPN Apindo, Dewan Pimpinan Pusat Apindo. Apindo adalah Asosiasi Pengusaha Indonesia, di mana seluruh perusahaan besar, konglomerat dan lain-lain adalah anggota Apindo, dan saya ada Satgas dalam PKPU dan kepailitan, di mana anggota Apindo banyak sekali yang datang ke saya untuk menceritakan berbagai kesulitan-kesulitan yang mereka alami selama ini, dan saya harus memberikan masukan-masukan dan memberikan saran serta memberikan perlindungan hukum bagaimana cara mereka mengatasi pandemi yang begitu dahsyat. Nah, untuk adik-adik mahasiswa, saya hanya ingin memberikan tip-tip bahwa, dan itu tidak gampang karena perusahaan besar pun banyak yang kolaps. Ya, tapi apapun tetap harus secara theoretical dan akademis tetap itu harus dilakukan. Misalnya kita berbicara dalam dunia bisnis, tidak ada cara lain, kita harus mengkombinasikan kecepatan dan stabilitas kita. Bahwa kita dalam pandemi ini, kita memang tidak bisa diam. Seperti Ibu Beta Nuri yang 2017 ya, bukan sekarang, beliau tidak diam, mereka mencari cara, akhirnya beliau mampu membangun suatu outlet laundry yang beliau bangun sehingga bisa pensiun di bawah 40 tahun atau 30 tahun lebih, beliau sudah memiliki penghasilan dengan beberapa outlet ya, dan bahkan bisa membantu orang-orang lain yang ingin membangun outlet dengan kerjasama dengan beliau. Jadi kecepatan dan stabilitas untuk saat ini adalah penting. Jadi tidak bisa berleha-leha, tidak bisa juga terlalu ekstrim. Jadi stabilitas dan kecepatan harus digabung untuk menjaga perusahaan walaupun trennya turun sekali, tetapi harus dalam keadaan posisi seimbang. Ibarat kita bicara kita sedang mendayung sebuah perahu ini sudah
sudah kemasukan air, udah mau tenggelam. Jadi kita stabilitas perahu itu harus kita jaga supaya perahu itu dia oleng dan tenggelam. Dan kecepatannya itu harus kita turunkan sehingga untuk menjaga stabilitas dari perahu itu supaya tidak terbalik. Nah, itu kira-kira gambaran yang pertama untuk survival dalam pandemi COVID-19. Kemudian seperti Pak Arief dan Bu Beta sudah menggambarkan apa yang mereka lakukan, bahwa digital menjadi penting karena saat ini kita udah hidup dalam dunia digital yang disebut digital world. Tidak ada orang yang tidak hidup dalam dunia digital hari ini. Dan COVID-19 telah membumikan digitalisasi yang tadinya baru sebelum COVID-19 berkisar 30-40%, sekarang udah masuk hampir 80 dan menuju ke 100% bahwa dunia ini ada dunia digital. Sehingga tidak ada cara lain bahwa kita semua dalam bisnis apapun atau baru ingin belajar bisnis harus segera melaksanakan bahwa menggunakan digitalisasi ke dalam keunggulan. Seperti Pak Arief katakan, Bu Beta katakan bahwa media sosial dan digital marketing telah meningkatkan pangsa pasar mereka dan juga memperkenalkan mereka, branding mereka di tataran bukan hanya nasional tapi bahkan bahasa sampai internasional, di mana ada orang Belanda pun mendadak telepon untuk berinvestasi dengan Bu Beta. Jadi menjadikan digitalisasi sebagai suatu keunggulan yang tidak harus dilakukan saat ini, tidak boleh menunda sehari pun. Kemudian dalam kondisi ini benar-benar harus merubah secara sistemik melalui cooperation. Bahwa dulu semua orang ya berbicara competition, kompetisi, kompetitor, ya. SWOT analisis adalah untuk berbicara bagaimana menghadapi kompetitor. Tapi di era dunia digital, jangan sekali-kali berbicara kompetisi. Kalau masih kita mau berkompetisi dengan orang, kita pasti dengan cepat akan bangkrut. Satu-satunya cara adalah cooperation atau collaboration. Kita melihat semua bukan kompetitor. Kita melihat semua adalah partner yang harus kita ajak dalam collaboration. Misalnya nih, Bu Beta punya laundry. Kita melihat ada laundry orang lain juga. Kita jangan jadikan mereka adalah kompetitor. Kita bisa membagi pangsa pasar. Oke, misalnya laundry Anda hanya menerima pakaian jenis ini, laundry saya memakai pakaian jenis ini. Sehingga ada pakaian-pakaian yang tidak sesuai dengan saya minta dia ke kamu. Demikian juga kamu minta saya ke sana. Sehingga dalam suatu areal ada 2, 3, 4 laundry, mereka berbagi porsi. Kalau ada kekurangan SDM, mereka bisa saling kolaborasi. Kalau mereka ada kekurangan misalnya bahan-bahan untuk laundry, itu pun bisa saling menolong. Kalau import, beli dalam jumlah banyak akan lebih murah daripada dalam jumlah sedikit. Itu adalah collaboration atau cooperation dalam skala kecil. Nah, kita lihat collaboration atau cooperation dalam skala besar. Kita mungkin masing-masing pernah naik mungkin sekali ya pesawat terbang. Kita lihat pesawat Boeing misalnya. Untuk membuat satu pesawat Boeing diperlukan kolaborasi bukan 2 perusahaan, tapi 30.000 perusahaan, mulai dari skrup sampai mesin dan baling-baling dan bahkan jet, superjet, semua itu memiliki mitra yang kolaborasi. Tidak mungkin satu perusahaan sebesar apapun membuat pesawat terbang sendiri dengan semua pabrik dia bikin sendiri. Itu akan buang waktu dan juga pasti bangkrut. Maka collaboration itu menjadi kata kunci keberhasilan. Makanya pesawat-pesawat seperti Boeing, seperti Airbus, mereka bahkan tidak terkalahkan selama hampir 30 atau 50 tahun ini. Kenapa? Karena mereka dari dulu sudah collaboration. Kita bicara mobil Jepang. Mereka juga dari dulu collaboration di negara mereka. Dan mereka tidak ingin memberikan ilmu mereka ke Indonesia dan lain-lain. Sehingga mereka bertahan selama sekian puluh tahun mengisi
mobil-mobil spare motor di Indonesia tanpa memberikan know-how mereka. Mungkin sekarang baru mulai karena sudah banyak kompetitor yang masuk ke Indonesia. Jadi kolaborasi menjadi kata kunci. Nah, untuk tataran yang lebih mikro, maka kita juga harus bahwa orang berbicara di era pandemi, financial, di mana untuk memperbaiki finansial sendiri supaya bisa survive itu tidak cukup. Ini tidak akan cukup. Sehingga dibutuhkan financial strategi yang lebih komprehensif. Misalnya harus tidak mau, misalnya Ibu Beta kata, wah tadi saya dapat 2,5 juta, terus 4 juta lebih, kemudian 6 juta, kemudian 10 juta, terus diduplikasi. Dan dalam pandemi ini, maka reduce overhead, ya, menurunkan biaya, dan go to digital, itu menjadi kata kunci. Tidak bisa lagi kita dengan biaya yang tidak efisien, itu dalam era ini tidak akan mungkin survive. Dan kalau tidak bergerak di digital, kita juga tidak mampu survive. Sehingga kita juga harus bagaimana melihat bisnis strategi kita, bahwa selain financial, bisnis strategi menjadi kata kunci, dan bagaimana membuat bisnis itu lebih ke arah bisnis digital, online misalnya. Kemudian kita juga harus berpikir saat ini, jangan berpikir nanti lusa. Saat ini kita perbaiki dulu, bikin stabil, speednya dan stability-nya seimbang, baru kita berbicara berkembang nanti. Ini lagi pandemi, lagi krisis, kita mampu nggak bertahan? Itu yang seperti tadi Pak Arief kemukakan. Sekarang kita jongkok, jangan berdiri dulu. Setelah kita stabil, ya, speed dan kombinasi speed dan stability udah bagus, airnya sampai itu airnya yang penuh itu kita mulai kurangin, kemudian baru kita berdiri dan kita lari untuk grow, kemudian berkembang. Nah, kemudian employee strategi juga penting, bahwa pekerja-pekerja kita benar-benar harus menseleksi pekerja-pekerja yang benar-benar sesuai dengan efisiensi perusahaan. Kalau kita employee strategi kita juga tidak bagus, maka kita akan terjadi inefisien dalam operasional. Sehingga untuk new pekerja baru yang berperan lebih bagus itu menjadi pertimbangan. Kemudian customer strategi, seperti Bu Beta soal bagaimana customer harus kita dekatin, harus baik dan lain-lain, itu juga harus segera dilakukan. Kalau tidak, itu juga akan sulit sekali. Dan marketing dan strategi dan berkembang untuk masa depan itu juga harus dipersiapkan sekarang, karena COVID mungkin 2 tahun akan berlalu. Kita jongkok seperti tadi, kita stabil, turunkan speed, sekali lagi turunkan kecepatan, kemudian stabil, baru kita berdiri, kita berlari, ya. Jadi itu kira-kira yang harus dilakukan kalau ingin survive. Maka tadi saya katakan financial, bisnisnya, strategi, employee-nya, customer strategi itu menjadi kata kunci. Sekali lagi itu menjadi kata kunci, dan ada 3 poin penting dari kata kunci yang tadi ada 9-10 itu adalah, sekali lagi saya ulangin, combine speed and stability, kemudian turn digitalization into an advantage, dan drive systemic change through cooperation or collaboration. Saya kira itu yang ingin saya share kepada seluruh mahasiswa dan peserta Seminar Nasional STKC Bangsa. Semoga apa yang saya berikan bermanfaat, dan juga apa yang diberikan oleh 2 narasumber yang telah memberikan pengetahuan dan pengalamannya bermanfaat bagi mahasiswa-mahasiswi STKC Bangsa dan seluruh peserta webinar hari ini. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Eka Wahyutasi yang telah memberikan tanggapannya kepada 2 narasumber kita. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Para peserta online dapat menggunakan fitur raise hand pada pojok kanan bawah ×3 pada aplikasi Zoom, atau bisa mengetikkan pertanyaan yang akan diajukan kepada Ibu Beta dan Bapak Ari. Di sini sudah ada 1 pertanyaan dari Cindy Teresia.
Di sini dia mengatakan bahwa untuk para petani, saya pernah baca berita bahwa harganya itu pernah mencapai 4.000 kg. Tapi di sisi lain, pemerintah masih impor cabai tersebut. Pertanyaannya, bagaimana para petani bisa tetap growing dan keep survive dengan kondisi seperti itu? Mohon untuk Bapak dan Ibu memberikan pandangan tersebut sebagai praktisi usaha. Kepada Ibu Beta, mungkin bisa terlebih dahulu untuk menjawab pertanyaan dari sini. Kepada Ibu Beta, kami persilakan. Oke, untuk para petani, saya pernah membaca berita bahwa harganya pernah mencapai ini. Pertanyaannya, mungkin kalau misalkan memang harus memberikan peningkatan itu, ya kita bisa melakukan hal yang lainnya yang kita bisa lakukan dalam bisnis atau gimana ya, kalau cabai ini kan saya bukan bidangnya untuk menjawab ya, tapi diolah mungkin ya, diolah untuk menjadi sesuatu yang lebih yang bisa digunakan untuk makanan mungkin gitu ya. Kalau misalkan ngomongin petani, saya sendiri kurang bisa menjawab untuk bidang ini. Mungkin Bapak ini ya Pak Eka atau yang lainnya bisa menjawabnya lebih kompeten ya. Baik, untuk Pak Ari, kami persilakan mungkin bisa menjawab dari pertanyaannya sendiri. Oke, mungkin pertama saya ingin nanya dulu Mbak Cindy Teresia ini apakah mahasiswa STI Kasih Bangsa atau praktisi bisnis juga, atau kalau bisa memunculkan wajahnya akan lebih baik karena saya supaya menjawabnya bisa lebih mantap. Atau boleh juga di situ disampaikan. Prinsipnya gini, kalau Anda adalah mahasiswa STI Kasih Bangsa, apalagi ini kita acaranya itu ya mata kuliah inkubasi bisnis, atau mungkin untuk praktisi juga misalnya secara umum. Pertanyaannya itu agak politis. Ini versi saya ya, versi saya. Mungkin Pak Dr. Eka sebagai Satgas dari Apindo juga bisa menanggapi setelah ini. Kenapa? Karena kalau pernah dengar ada John Kennedy gitu ya, Presiden Amerika itu ngomong gini, jangan tanya apa yang negaramu bisa berikan padamu, bertanyalah apa yang kau bisa berikan kepada negaramu, begitu. Jadi jangan nanya, kalau misalnya ini gimana ya petani kok kan begini, apa yang gimana caranya nih pemerintah supaya bisa survive gitu. Jangan pemerintahnya, tapi kitanya gitu. Apa yang sudah terjadi sekarang? Contohnya adalah teman-teman terutama yang di Jakarta pasti aware, pasti pernah tahu namanya sayur box. Atau pasti tahu ada yang namanya Tani Hub misalnya. Atau sekarang di Shopee juga sudah ada Shopee sayur itu, apa namanya. Di Blibli juga ada Blibli Mart dan sebagainya. Itu adalah banyak sekali contoh para anak bangsa ini untuk meningkatkan sesamanya, sesama rakyat gitu ya, sesama masyarakat untuk bisa lebih baik gitu. Jadi menurut saya kita ubah yuk pola pikirnya gitu. Jangan lagi nungguin pemerintah. Pemerintah itu sibuk sekali, pekerjaannya terlalu banyak. Tapi kitanya gitu, kalau kita melihat ini sebenarnya juga jadi opportunity bisnis untuk kita gitu loh. Ya, lihat aja kayak sayur box dapat pendanaan dari luar negeri, dapat pendanaan dari Astra dan sebagainya. Itu puluhan miliar loh, bahkan ratusan miliar gitu loh. Ini peluang buat kalau Anda mahasiswa atau Anda praktisi bisnis, ini bisa menjadi sesuatu yang bisa dikonversi sambil berbisnis, sambil juga kita menyelamatkan sesama, begitu kira-kira. Ya, itu singkatnya begitu. Oke, baik. Terima kasih kepada Pak Arief. Semoga menjawab pertanyaan dari Cindy Teresia. Berikutnya pertanyaan kedua, di sini ada yang raise hand. Hamida, apakah Hamida mendengar suara saya? Iya Kak, sudah terdengar. Oke, boleh diajukan pertanyaannya. Baik, terima kasih Kak Fatihah. Sebelumnya selamat sore Bapak Arief dan Ibu Beta. Mohon izin bertanya ya Bu. Mungkin ini ke Ibu Beta dulu. Yang ingin saya tanyakan adalah
tadi kan Ibu Beta mempresentasikan mengenai bisnis Ibu Beta yaitu laundry. Nah, seperti yang saya lihat, laundry itu kan banyak ya Bu. Apa yang membuat bisnis laundry-nya Ibu itu beda daripada yang lain? Kemudian bagaimana cara Ibu mungkin tadi Ibu juga menyampaikan bahwa di Kediri itu awalnya nggak ada yang tukang laundry gitu. Bagaimana cara nge-branding atau nge-stimulus para warga supaya mau gitu untuk nge-laundry ke tempat Ibu gitu. Kemudian yang pertanyaan kedua, mungkin ini bisa dijawab juga oleh Bapak Arief. Bagaimana untuk survive di tengah pandemi ini kan seperti yang tadi Bapak Eka sudah sampaikan bahwa banyak bisnis-bisnis yang gulung tikar gitu. Nah, bagaimana caranya supaya bisnis itu tetap berjalan? Kalau untuk Ibu Beta sendiri, bagaimana cara Ibu survive di tengah pandemi dengan bisnis Ibu laundry? Kemudian Bapak Arief, bagaimana tips dan trik untuk kita semua? Mungkin di sini banyak teman-teman, kemudian juga ada Bapak dan Ibu sedang merintis usaha yang masih awal kayak gitu. Nah, pas tengah pandemi kayak gini udah bingung, aduh langkah apa nih yang harus saya lakukan biar gak salah kayak gitu. Mungkin seperti itu, Kak Fatihah, terima kasih. Baik, terima kasih Hamidah untuk pertanyaannya. Boleh dijawab terlebih dahulu oleh Bapak Arief mengenai survive tentang pandemi saat ini yang seperti yang tadi dijelaskan. Terima kasih. Oke, keren pertanyaannya, bagus banget ya. Jadi bagaimana kalau yang bisnisnya gulung tikar, jangan sampai tikernya digulung gitu. Ya balik lagi tadi asesmennya yang tadi. Jadi asesmennya dilakukan. Kalau memang bisnisnya itu harus digulung tikernya, iya memang harus digulung. Tapi pastikan bahwa itu adalah pilihan terakhir. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah gini. Kalau tadi contohnya travel ya, mungkin contoh yang lebih mudah gitu. Tadi Pak Dr. Eka Wahyu menyampaikan tentang Garuda yang gedenya gitu. Saya ngomongnya ke yang kecilnya aja, ke misalnya bisnis travelnya atau bisnis tour guide lah, tour guide gitu. Mungkin di daerah banyak sekali yang jadi tour guide. Ya kalau sekarang ini nggak bisa untuk menjadi tour guide, sehingga harus tadi dibilang gulung tiker, ya digulung dulu tikernya, nggak apa-apa gitu. Di bahasanya bisnis namanya bisnis pivoting. Jadi kita pivot bisnisnya, kita pindah bisnis yang lain dulu gitu. Di tempat kami Dinas Consulting juga begitu kok. Begitu kita masuk yang di Maret 2020 pandemi, itu April sampai Juni kita sama sekali tidak ada klien. Nah, apa yang kita lakukan? Ya kita pivoting bisnis gitu loh. Kita jualan sama tim ya, sama partner-partner, sama teman-teman, sama karyawan, itu kita jualan masker gitu. Untuk selama 3 bulan itu karena daripada nganggur, kita jualan masker dulu, kita jualan ini, sampai kemudian Juli Agustus kita dapat klien lagi. Itu nggak ada masalah, yang penting kita sudah berhitung dengan baik, kira-kira begitu. Semoga bisa menjawab. Baik, terima kasih Pak Arief. Untuk pertanyaan berikutnya, boleh Ibu Beta menjawab. Pada Ibu Beta, kami persilakan. Oke, pertanyaannya sangat menarik ya. Apa yang membedakan laundry, deterjen laundry dengan laundry yang lainnya? Kalau untuk deterjen laundry, seperti yang tadi pemaparan yang saya sudah sampaikan, bahwa saya lebih men-treatment customer kita lebih detail. Artinya seperti ini, kalau misalkan di Facebook biasanya ya, misalkan di Facebook itu kan secara personal kita itu kan disuguhkan dengan misalkan lini masa gitu ya, yang tahun-tahun yang lalu kita dikumpulkan lagi terus diulang lagi, kemudian juga ada pemberitahuan ulang tahun yang seperti itu kan secara custom diberikan treatment itu oleh Facebook agar Facebook dengan penggunanya itu sangat dekat. Nah, itu juga yang saya lakukan di deterjen laundry. Jadi saya gunakan custom untuk customer. Misalkan contohnya kalau misalkan orangnya minta diantar jemput, laundrynya kita antar jemput sesuai dengan hari yang dia tentukan sendiri. Kemudian juga memberikan pelayanan sesuai yang diinginkan. Misalkan di laundrynya, di tas laundrynya itu diberikan nama yang sesuai dengan namanya dia, kemudian juga memilihkan baju antara baju anak, baju orang tua itu dipisahkan. Nah, pelayanan-pelayanan secara custom itu yang kita berikan kepada customer, gitu ya. Dan kalau untuk pertanyaan yang kedua,
gimana caranya bertahan di masa pandemi ini. Justru gini, untuk bisnis sendiri, laundry sendiri itu mengalami penurunan juga karena memang mungkin daya beli masyarakat juga sekarang saat ini sedang turun. Tapi karena saya tahu bahwa saat ini daya masyarakat sedang turun, maka saya memberanikan diri untuk menawarkan peluang bisnisnya, peluang bisnis usaha laundry ini kepada masyarakat bahwa kamu bisa loh buka usaha laundry ini. Justru dengan seperti itu saya mendapatkan keuntungan yang jauh lebih besar daripada hanya berpikir soal penjualan retail. Itu yang saya lakukan, Mbak Fatihah. Terima kasih. Ya baik, semoga menjawab pertanyaannya Mbak Hamidah mengenai masalah perusahaan yang gulung tikar dan apa yang membuatkan perusahaan laundry dari Ibu Beta sendiri beda dari yang lain. Sepertinya maaf sekali teman-teman, itu merupakan pertanyaan terakhir dari diskusi kita pada siang hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Materi yang telah menyampaikan materi dengan luar biasa dan juga para hadirin sekalian yang telah meramaikan diskusi pada seminar kali ini, khususnya para peserta yang membahas tentang how to survive and keep growing during COVID-19 pandemic. Acara telah kami lewati, maka saya Fatihah selaku moderator mohon undur diri. Kita bertemu dalam diskusi seminar berikutnya di lain kesempatan. Terima kasih dan selamat sore. Acara saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih kepada Ibu Beta, Bapak Arif atas materi yang telah dipaparkan. Bahwasanya materi tadi sangat bagus ya dan sangat membangun kita untuk belajar berbisnis untuk kedepannya. Kemudian terima kasih juga kepada Saudari Fatihah yang telah menjadi moderator kita pada hari ini. Untuk sesi selanjutnya adalah sesi pemberian cindera mata yang akan diberikan oleh Bapak Dr. Eka Wahyu Kasih, SH, MH, SE, MM, SPD, MPD, selaku founder Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa sekaligus dosen pembimbing pada seminar hari ini. Kepada narasumber kita, yaitu Ibu Beta, kami persilakan kepada Bapak Eka Wahyu Kasih untuk memberikan sertifikat kepada narasumber hari ini. Baik, setelah kita mendengarkan pemaparan dari dua narasumber kita yang telah memberikan pengalaman dan pengetahuan kepada seluruh peserta, khususnya mahasiswa-mahasiswi Kampus Beasiswa ST Kasih Bangsa. Untuk itu, atas nama Kampus Beasiswa ST Kasih Bangsa, kami ingin memberikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Beta Nuri Damayati yang telah berkenan memberikan pengetahuan dan pengalamannya serta motivasi yang tadi diberikan kepada seluruh peserta seminar nasional ini. Untuk itu, saya mohon perkenan Ibu Beta Nuri Damayanti berkenan untuk menerima penghargaan dan ucapan terima kasih dari Kampus Beasiswa ST Kasih Bangsa. Kami persilakan. Terima kasih Bapak Eka dan satu kehormatan ya bisa dapat sertifikat dari ST Kasih Bangsa. Terima kasih teman-teman semuanya. Baik, atas nama Kampus Beasiswa ST Kasih Bangsa, kami juga ingin memberikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber kita yang luar biasa juga, Bapak Arif Lestadi, yang telah berkenan memberikan pengetahuan dan pengalaman yang sangat berharga kepada mahasiswa-mahasiswi Kampus ST Kasih Bangsa dan kampus lainnya. Untuk itu, kami mohon perkenan Bapak Arif Lestadi berkenan menerima penghargaan ini. Dipersilakan. Terima kasih banyak Bapak Dr. Eka Wahyu Kasih dan segenap sivitas akademika ST Kasih Bangsa. Semoga apa yang saya bagikan pada siang hari ini bisa berguna untuk semuanya dan bisa juga memajukan bangsa Indonesia. Terima kasih Pak Arif. Dan selanjutnya, atas nama Kampus Beasiswa ST Kasih Bangsa, kami juga akan memberikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada mahasiswi kami, Fatihah, yang sedang mengikuti mata kuliah inkubasi bisnis. Nah, semoga kelompok kalian semua mendapatkan nilai yang baik dalam mata kuliah ini. Untuk itu, silakan Fatihah menerima penghargaan dan e-sertifikat dari Kampus Beasiswa ST Kasih Bangsa. Baik, terima kasih ya Bapak Eka untuk penghargaannya dan amin semoga kami bisa mendapatkan nilai yang sesuai.
Baik, selanjutnya saya ingin atas nama Kampus Beasiswa Edukasi Bangsa, saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah mengikuti acara ini dari awal sampai akhir. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bermanfaat bagi kita semua. Dan juga kesempatan ini saya ingin mengundang seluruh peserta webinar ini untuk mengikuti e-seminar nasional kesehatan ya, PIKTI, besok jam 2.30 tentang kesehatan. Dan ini ada PIKTI International e-seminar series ke-59. Kalau tadi tentang irritable bowel syndrome, di sini ada pembicara dari Jerman, ada dan termasuk dari Indonesia, dan ini free semua. PIKTI adalah perkumpulan induk kesehatan tradisional Indonesia, di mana saya ketua umumnya, dan di sini ada 12 organisasi menjadi anggotanya, dan kami memperjuangkan di Indonesia pelayanan kesehatan integratif medicine, yaitu integrasi antara kedokteran barat dan kedokteran timur atau tradisional komplementer. Dan ini integratif medicine telah berkembang di mancanegara, Amerika, Eropa, Australia, China, dan lain-lain sejak 15 tahun yang lalu. Dan untuk itu silakan difoto, kalian bisa ikut free, dan tiap minggu kami laksanakan itu demi pelayanan kesehatan masyarakat Indonesia. Dan akhirnya dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, e-seminar nasional Edukasi Bangsa seri ke-57 dengan resmi saya nyatakan ditutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Shalom, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Salam sehat dan salam Indonesia buat kita semua. Terima kasih.